Ibu, bapak, ini kalau saya yang punya uang, saya nggak pikir-pikir, Bu. Saya pasti ambil ini, Bu. Kalau saya yang punya uang. Halo sahabat Indo Channel, jumpa lagi dengan saya Johendra. Hari ini benar-benar saya kedatangan seorang teman yang sudah lama tidak jumpa dengannya. Dia sekarang bekerja di mana pun saya tidak tahu, karena saya udah lama sekali tidak jumpa dengan dia. Langsung saja dengan Ari Kuswandi. Ada backsound. Jadi gimana bro? Udah lama kali kita nggak jumpa ini. Nah, apa yang gimana nih, kok? Kabarnya gitu loh. Kabar alhamdulillah sehat. Apalagi ini juga bulan Ramadan, harus semangat lah. Ngomong-ngomong puasa nggak bro? Insya Allah puasa. Alhamdulillah. Cocok kalau kayak gitu bro. Jadi sekarang sibuk ngapain aja sekarang? Kalau kesibukan sebenarnya ya kayak biasa sih sebenarnya sih, kerja, bangun bisnis. Cuman memang bisnis saat ini lagi lagi menunggu momen untuk supaya bisa di up lagi, supaya grow lagi kan. Selebihnya ya kerjalah kok. Jadi sekarang sudah ada pasangan hidup belum? Udah lama nggak jumpa nih, udah punya pacar belum? Udah punya pacar belum? Aduh, ditanyain punya pacar malah nggak bisa ngejawab ini. Pacar ya lagi OTW lah. OTW? Lagi OTW lah. OTW ada dua ini. OTW sudah ada sasaran, apa OTW belum ada sasaran ini? Lagi OTW pokoknya. Lagi OTW ya? Udah lama nggak jumpa, mana rahasia aja. Parah kawan ini memang. Gimana? Kau Ahen gimana kabarnya? Sehat? Sehat kali bro, tengok nih. Ya. Aduh, makin aja sekarang ya. Jangan kan makan sekarang bro, bernapas aja jadi daging nih. Iya. Tadi sebenarnya aku nih tunggu-tunggu tadi nih. Begitu ucap salam aku tunggu-tunggu nih, aku kira tadi 3, 2, 1 close the door. Iya. Apanya bukan ya? Bukan. Ini 3, 2, 1 open the door. Oh, open door ya. Siap. Enggak, bercanda. Jadi sekarang kegiatan apa aja? Ada sekarang udah di bidang apa gitu? Di bidang apa kerja ya? Kalau usaha sebenarnya passion dari dulu yang bisnis ya. Di bisnis itu kita tetap kalau saya memang basicnya dulu adalah kuliner. Cuman saat ini karena bisnis sendiri itu lagi dalam proses untuk up, karena berhubung pandemi kemarin kita memang beberapa bukan dari kita sendiri sih, banyak sih orang-orang di sana juga yang mengalami hal yang sama gitu kan. Jadi sekarang tuh lebih fokus sama kerjaan aja sebenarnya. Kerjaan apa ini sekarang? Aduh, sekarang di bidang properti nih. Udah sangat lompat dari sebelumnya itu kuliner ya. Sekarang properti. Kenal kamu kan di makanan. Kuliner. Iya, yang apa namanya? Chips. Sekarang lagi properti rumah. Jauh kali tuh bro. Iya, biasa jual produk itu harga 15.000 ya. Sekarang yang mungkin 600-700 ratusan juta lah. Bisa pun ada yang 1M 2M juga. Ada beberapa ada. Jadi gimana ceritanya kok bisa jadi masuk ke bidang properti? Agak panjang sedikit sebenarnya, tapi nggak apa-apa cerita ini. Nggak masalah. Memang dulu saya pribadi hanya fokus entrepreneur ya, bisnis. Cuman karena memang kemarin masa pandemik bener-bener itu buat aku pribadi itu rasanya ini nggak bisa gini terus gitu loh. Harus benar-benar harus bisa bangkit gitu. Ya, bener. Karena memang saya udah berapa tahun nggak kerja, nggak terikat di perusahaan. Cuman karena berpikir juga kuliah 4 tahun itu kan harus dipakai juga ya ijazah gitu. Jadi saya pikir memang harus ada pilihan. Akhirnya saya kemarin terjun, ini memaksakan diri untuk terjun ke dunia kerja terikat dengan perusahaan. Yang memang alhamdulillah sampai sekarang itu berjodoh dengan perusahaan, dan alhamdulillah sudah beberapa lama juga stay di perusahaan itu.
awalnya memang dikarenakan bisnis Mhm. mulai down, akhirnya saya pikir ya kerja juga itu kan suatu apa namanya ya, prestasi Iya. ya. Jadi terkadang saya berpikir ini, memang ada beberapa teman-teman saya itu yang sampaikan ke saya, ya kita bisnis kan sekecil apapun bisnisnya itu kan kita adalah bosnya. Iya. Ya, tapi kita nggak bisa memaksakan ego kita gitu. Betul. Kita nggak bisa memaksakan ego kita, akhirnya ya pilihannya adalah harus kerja gitu kan. Akhirnya saya daftar ke saya melamar ke satu perusahaan swasta Mhm. di bidang properti. Awalnya ini sebenarnya agak sedikit lucu kok ceritanya. Iya. Ini nanti mudah-mudahan nanti perusahaannya nonton ini ya. Pasti. Saya kemarin waktu coba lamar kerja itu di salah satu perusahaan swasta, saya kira ini perusahaan itu bergerak di bidang kesehatan. Mhm. Serius. Karena ada nama emailnya itu natural. Natural. Nah ya, jadi saya pikir, oh ini perusahaan di bidang kesehatan atau gimana? Cuman karena kemarin posisi yang sedang dibutuhkan itu memang sesuai bidang saya. Saya pikir ya harus survive apapun bidang perusahaannya. Kalau ini bidang saya harus jalani gitu kan. Iya. Akhirnya saya baru tahu kalau sebenarnya perusahaannya adalah perusahaan properti. Dan tau nggak, yang lucunya lucunya itu 1 minggu sebelum saya diterima, saya tuh pernah kepikiran, ini kalau kerja di properti ini, wah ini luar biasa nih. Nggak tahu itu kalimat yang saya ucapkan dalam hati, jadi kenyataan. Saya nggak tahu kenapa. Luar biasa gitu. Mungkin itu jalannya kali ya gitu ya. Iya sih, cuma ya waktu kamu dari usaha kuliner masuk ke properti, itu kan banting setir tadi. Waktu masuk ke properti itu nggak blank gitu. Apa yang mesti kamu lakukan gitu? Kalau untuk strategi, sebenarnya kita di industri apapun ya tetap sama strategi gitu kan. Cuman tinggal gimana cara kita cari marketnya aja sebenarnya. Nah, kayak gitu sebenarnya. Cuma Jadi kan pasti marketnya udah beda dong. ya benar. Akhirnya saya pikir memang kebetulan saya kemarin juga direct di tempat saya bekerja ini memang itu sangat humble, dia juga mau mengajari. Ya akhirnya saya pikir ini hal baru itu, ini tantangan baru, kenapa enggak gitu. Iya, singkat cerita ya dari kuliner akhirnya sekarang saya ketagihan di dunia properti. Jadi sekarang di properti ini apa jabatan Anda di sana? Aduh, ya jualan rumah lah. Setidaknya saya kan harus tahu sih bro. Ya jualan rumah lah. Ya jualan rumah itu kan ada marketing, ada kepala marketing gitu loh. Ya dipercaya memang alhamdulillah sebagai kalau di dunia marketing itu ada namanya sales manager, ya kan. Tapi kebetulan di perusahaan ini itu kita lebih kepada promotion. Jadi kita head of promotion. Akhirnya kita punya 2 divisi yang kita handle. Kenapa kok? Luar biasa. Enggak lah, kok akhirnya lebih luar biasa lah. Akhirnya kita ciptakan 2 divisi, ya kan. Di satu sisi itu kita ambil yang konvensional itu tim marketing di lapangan. Di divisi lain kita punya tim kreatif ataupun bisa dibilang ya digital marketingnya lah. Jadi dia harus lengkap antara offline dengan online. Jadi di masa pandemi ini sulit nggak jualan rumah? Masa pandemi ya? Soalnya kan biasa kan kalau di masa pandemi ini kan dengar orang ya kan ekonomi asli turun gitu. Jadi di promosi itu ada pengaruh nggak? Ada terpengaruh nggak? Kalau pengaruh pasti ada lah. Kalau pengaruh pasti ada. Cuman sebenarnya saya pikir gini, ya apapun bisnisnya di bidang apapun di industri apapun perusahaan itu ya inti itu hanya satu sebenarnya. Karena kita tahu ya bisnis sekarang semakin kreatif, semakin inovatif. Hanya satu yang membedakan hasilnya. Semangat. Itu aja sebenarnya. Harus semangat hidup. Tidak boleh mengeluh, capek lah, bosan lah, nggak ada yang beli lah, nggak ada. Semua harus terbiasa dan harus gimana ya, lebih giat aja lah, lebih tekun. Ya benar, harus tekun memang di bidang apapun kan. Yang penting tekun. Nggak ada yang bilang
wah aku nggak bisa, nggak ada, ya kan? Ya, nah ini Ada untuk juga mau ya. kan? Nah di masa pandemi ini untuk milenial atau ya orang tua juga sekalian kalau yang mau investasi properti sebenarnya ini sebenarnya momen yang pas di masa pandemi. Kalau dari sisi saya ya, saya kan istilahnya mengerti nih sebenarnya sih apa sih keuntungan atau apa namanya kenapa saya harus beli properti itu di masa pandemik, kenapa saya harus investasi properti itu harus di daerah yang lebih perkotaan. Itu sebenarnya ada plus minusnya apalagi di masa saat ini. Jadi sekarang gini aja bro kan sekarang jadi head promotion, ya kan? Berarti kalau udah namanya head, otomatis penjualannya luar biasa dong. Ngomong sikit jadi gitu ya kan bro. Jadi ini ada yang mau saya tanya juga ini. Di zaman pandemi ini, kenapa mesti kita investasi rumah? Di masa pandemi ini ya, sebenarnya kalau saya mau sampaikan di versi saya nih, bukan di masa pandemi aja sebenarnya. Dari dulu orang harusnya sadar tentang investasi properti. Ya. Kenapa? Kebanyakan orang masih mikir-mikir mau beli rumah, mau walaupun nggak ditempati ya itu kan jadi bentuk investasi gitu kan. Mau investasi juga mikir lagi gitu kan. Malah kebanyakan ini ya yang kita diskusi hari ini adalah ini yang sebenarnya mindset yang harus dibentuk sekaligus ini menjadi edukasi untuk calon-calon investor atau calon-calon pembeli rumah. Saya heran kenapa orang lebih banyak dan ini maksudnya yang banyak diketahui orang saat ini lebih suka itu kepada deposito bank bukan investasi properti. Saya kemarin pikir kenapa bisa begitu? Kenapa? Karena ada sesuatu yang banyak orang belum tahu sebenarnya. Contoh begini nih. Investasi bank kita katakan berapa sekarang? Deposit bank maksud saya saya kasih pilihan dulu sama Koko nih sebelum kita masuk situ. Lebih pilih mana? Dikasih uang 1 miliar cash atau per bulan 5 juta? Dua choice. Ditanya kembali, per bulan 5 juta itu sampai kapan? Seumur hidup? Ya pasti 5 juta dong. Alasannya? Kan panjang deh bro. Panjangnya seberapa? Ya nggak tahu sih umur saya sampai berapa. Nggak tahu sih umur saya sampai berapa ya kalau 5 juta. Oh iya juga ya. Setahun masih 60 juta. Iya. Ya kan? 10 tahun? Setahun 60 juta, 10 tahun 600 juta. 10 tahun. Kita besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan gak ada yang tahu umurnya kan. Bener ya? Betul. Tapi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Mau kita pilih 5 juta per bulan, mau kita pilih yang 1 miliar cash, sebenarnya itu sama aja. Kenapa? Mindset yang harus dibentuk begini. Ketika orang berpikir uang 1 miliar nih mau diapain? Investasi, misalkan kita contoh ini deposit ke bank 1 miliar. Per tahun tuh kan kalau saat ini saya info dari perbankan tuh 6% ya setahun. Artinya tuh sebulan tuh artinya maksudnya setahun itu ada 60 juta kita terima. Dibagi 12 bulan tuh 5 juta juga per bulan. Iya. Bener ya? Nah, ini mindset yang harus dibentuk adalah sebenarnya jangan ke deposit bank. Bayangin kalau uang 1 miliar tadi itu kita investasi ke properti. Itu nilainya jauh lebih besar. Di properti. Iya juga sih. Iya, di properti. 20 tahun ke depan kan dia pasti naik gitu kan. Bank kita deposit itu kan nggak bisa diambil lah. Bisa cuma nanti paling kita kena denda atau penalti bahasanya gitu kan bisa gitu. Nggak sesuai dengan apanya pasti kena. Iya. Tapi uang kita di situ flat 1 jutanya. Iya. Nah, kalau kita investasikan properti, uang pasti akan bertambah. Jauh lebih bertambah. Pasti. Kan gitu. Ini sebenarnya sih yang harus menyampaikan gini lebih jelas adalah orang perbankan seharusnya ya. Dan orang-orang yang artinya tahu perbandingan invest mana sih bagusan properti perumahan atau kita ke deposit bank sebenarnya gitu kan. Jadi saya kadang berpikir kan apalagi untuk milenial ini yang baru menikah biasanya
Iya. Terkadang bingung, ini mau gimana sih, kita tinggal mau pilih kontrak atau nyicil rumah sih. Bayangin kalau kita kontrak, uang kita di situ dan kita nggak dapat apa-apa, Nggak dapat apa-apa. ya kan? Mending beli rumah, mending properti, mending investasi, mending nyicil. Apalagi triknya gimana supaya bisa nyicil rumah. Nah ini sebenarnya yang harus kita tahu. Kan saya mikir gini juga. Memang sih kalau orang baru siap nikah lebih bagus kita beli rumah daripada kos ataupun sewa. Itu kan kita bayar bukan jadi milik kita. Tapi kalau misalnya kita beli rumah walaupun susah-susah bayar kan jadi milik kita sendiri. Cumanya kan kita harus tergantung dengan gaji kita juga. Kalau menurut kamu gimana? Versi sendiri ya. Nah, Kalau versi saya pribadi, ya. saya lebih memilih sebelum saya menikah. Kalau kita udah bicara investasi ya, orang-orang, kenapa saya bicara investasi? Karena kalau orang sudah bisa menghitung investasi, dia akan pasti terjun ke dunia investasi. Kalau saya pribadi, saya nggak menyalahkan orang yang sudah menikah lalu beli rumah, nyicil atau segala macam kan. Saya lebih kepada, kalau saya pribadi, saya lebih mendingan sebelum menikah saya harus minimal punya DP untuk rumah. Kenapa? Karena saat kita udah nikah, kita harus memikirkan kita ke depan mau ngapain. Bukan lagi memikirkan kita mau tinggal di mana. Bener ya? Itu kalau versi saya nggak menyalahkan yang beda versi. Ini masing-masing punya ini ya, punya apa sih namanya? Punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Kalau sudut pandang saya lebih milih ya saya mendingan minimal ya. Kalaupun saya punya rumah belum selesai pembayaran ya minimal saya nyicil. Saya nyicil, saya menikah udah nggak pikir mau tinggal di mana, udah ada rumah. Ya masalah gaji ini tinggal manajemen keuangan kita, finansial kita. Berarti sampai sekarang belum nikah gara-gara masih ada nyicil. Jangan buka kartu, Pak. Bercanda, bro. Soalnya ditanya pacar nggak mau bilang. Berarti belum nikah dong. Berarti gara-gara nyicil ini teman-teman. Tapi bagus. Jadi setelah nikah kan udah ada rumah sendiri gitu kan. Jadi tinggal mikirin mau usaha apa atau apa. Bener. Enak gitu. Bener. Nah, ini Saya ya kalau ada cewek-cewek yang lihat ini boleh nih. Setidaknya udah punya rumah. Kan bro? ya boleh deh. Ntar hubungin kontak di bawah. Jadi kegiatan sekarang cuma itu aja bro. Ya kegiatan sekarang fokus kerja. Kerjaan ini kan memang saya harus fokus. Kenapa? Ya biasalah dalam pekerjaan itu kan memang ada tanggung jawab ya. Ada tanggung jawabku pribadi dengan tim juga ada istilahnya juga ya. Ya benar. Makanya saya sebenarnya pengen nyampaikan ke orang-orang luar sana yang mungkin finansialnya yang sudah pasif finansial yang sudah bisa memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Itu sudah harus investasi. Iya. Bagus sih, nggak salah itu investasi rumah. Cuma kan kita mau lihat tempatnya juga bro. Ya benar. Ya kan, kan kadang-kadang ada juga yang begitu bangun properti atau bangun rumah itu terakhir mangkrak. Yang belinya kan rencana mau investasi kan terakhir, saya udah salah beli ini gitu. Ya kan. Kalau tempat bro punya? Nah sebenarnya gini, saya pengen nyampaikan ke teman-teman semuanya. Ya trik untuk kita beli rumah itu ya kita harus ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Pertama itu ya harus tahu jelas siapa developernya. Betul. Ya. Betul. Karena gini, isunya zaman sekarang kok, kenapa orang membeli properti itu maju mundur. Ya kan? Ya ini sebenarnya ya tips untuk customer ya, untuk calon-calon pembeli rumah ya, semuanya ya. Baik itu milenial maupun orang tua lainnya. Ya harus cari tahu dulu developernya siapa. Track recordnya gimana? Bener, harus tahu dulu pertama itu. Ya minimal kalau kita itu dari sisi konvensional, ya konvensional biasa kita kalau konvensional itu kan pasti pernah lihat dong kalau di properti mungkin ada pameran di mall atau segala macam, pernah kan? Atau acara proyek. Nah minimal kalau kita sudah ada informasi di konvensional, ya kita harus lihat dulu, cari tahu dulu di mana kantor developernya. Pertama, kemudian ya kita harus survei proyek. Kenapa? Lokasi perumahan. Karena isunya sekarang itu adalah banyak orang-orang itu yang pengen investasi, pengen beli properti,
Tetapi terkadang kendala mereka apa? Ketika mereka sudah lihat di konvensional, mereka lihat ke proyek, wah belum ada bangunan ternyata. Gitu kan? Ya itu yang buat orang jadi takut. Belum ada bangunan, masih ada pelang-pelangnya aja. Iya. IMB juga mereka nggak tahu ini jelas nggak sih IMB kan gitu. Nah makanya sebenarnya tips untuk orang-orang di sana pengen beli properti, cari tahu dulu developernya, survei lokasi proyeknya, legalitasnya gimana, ya kan. Yang paling penting itu adalah promo-promo yang berlaku saat konvensional. Tapi jangan salah loh kok, promo-promo itu kalau saya dari sisi properti ya, jangan pernah sia-siakan promo-promo properti yang ada di konvensional atau saat pameran, saat acara proyek. Kenapa? Karena promo ini mungkin dari sisi promosi, tapi punya strategi gimana cara jual. Tapi di sisi feedback ke customer, promo ini benar-benar terkadang memang itu sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan. Kenapa? Kita jual properti itu kadang-kadang itu bisa lebih kurang. Promo itu mereka tuh promo kita anggap itu bisa jadi cashback ke mereka ya, tapi bukan dalam bentuk cash. Artinya ada dalam bentuk mungkin pengurusan ini, izin, pengurusan biaya segala macam, atau potongan promo, atau dapat apa. Itu bisa 100 jutaan loh. Nah tapi terkadang konsumen ini terkadang nih memikir, ya enggak ya. Sebenarnya saya pikir, waduh, ibu, bapak ini kalau saya yang punya uang, saya nggak pikir bu, saya pasti ambil ini bu, kalau saya yang punya uang. Soalnya begitu pameran sih belum tentu masih ada promo. Bener. Selesai pameran, promo nggak berlaku lagi, habis. Di konvensional itu, ya kalau teman-teman tuh ngelihat ada pameran properti, promo ini ada deadline-nya, ya monggo, itu jangan ragu-ragu. Yang penting kita sudah tahu legalitas developernya, di mana proyeknya, sudah ada report lah. Biasa kan kalau di pameran itu kan pihak properti biasanya menyediakan report kayak bentuk TV atau apa kan, kondisi proyek segala macam itu kan. Nah, bisa kalau udah tahu itu udah keep, jangan takut. Lagi pula kalau promo kan biasa bukan 1 hari 2 hari bro, biasa kan 1 minggu. Seminggu sih biasa benar. Begitu mereka lihat ini misalnya oke, mereka mau cek lokasi kan masih sempat. Masih sempat Ya harusnya. kan? Cek lokasi dulu, lihat lokasi dulu ya kan. Benar. Cuma memang kalau pas lagi pameran itu jangan disia-siakan aja. Jangan disia-siakan. Soalnya kadang-kadang pasti ada promo yang sangat luar biasa. Pasti. Developer. Benar. Kan? Dan terkadang itu dia kuota terbatas kuotanya. Oh, Enggak semua rumah tuh ada kuota. Saya pernah sampaikan ke tim, bilang sama semua calon konsumen, ya promo ini ada kuotanya. Memang ada kuota serius. Jadi terkadang konsumen ini melihatnya tuh dari beberapa sisi ya. Mungkin terkadang gini, ada energi negatif. Ketika marketing itu menyampaikan A, orang yang mendengar itu bisa jadi mereka menerimanya B. Mungkin mereka beranggapannya ini marketing aja. Padahal enggak. Kita sampaikan, loh tim marketing, tim promosi itu kan perpanjangan lidah dari developer. Benar nggak? Benar ya. Betul. Kita sampaikan apa yang developer kasih untuk si calon pembeli rumah. Nah makanya saya pikir sama teman-teman, sampaikan ke mereka, jangan ragu pak. Ini peluang. Apalagi masa pandemi seperti ini. Ya kan? Jadi apa yang ada di saat pameran, itu memang promo yang berlaku. Lewat pameran, habis, nggak ada lagi. Habis, nggak ada lagi. Berarti ingat teman-teman, kalau ada pameran di mall-mall ya biasanya. Ya, benar. Ya. Acara proyek juga bisa. Proyek. Lihat-lihat aja, tanya-tanya aja kan nggak masalah ya kan? Nggak apa-apa lah. Tanya nggak bayar kok. Kecuali kalau tanya bayar, ya nggak usah ditanya. Jadi sekarang, bro, mau promosi nggak? Apa tuh? Apa proyek yang boleh nih. Boleh. Waduh, serius nih. Boleh. Aduh. Namanya temen. Apalagi ya kan setidaknya kan mau cari modal-modal nikah kan, bro. ini tim kreatif nih. Ini udah pada beli properti, udah pada beli rumah belum nih? Nanti kita suruh beli. Iya, harus nih wajib nih. Semua yang belum punya istri. Iya, yang masih muda-muda. Yang begini sebenarnya yang kadang-kadang itu menjadi prioritas. Kenapa? Karena umur mereka ini adalah umur produktif. Ya, biaya KPR pun kalau kita mau investasi kita atau beli properti itu dengan sistem barang KPR, ya itu biaya KPR pasti jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Berarti intinya kalau sekarang saya udah tahu lah, kalau orang yang belum nikah, berarti itu masih ada cicilan rumah.
Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi mau promosi nggak ini? Oh promosi, ya promosi boleh. Saya saat ini tuh kerja itu di perusahaan Natural Land Property. Jadi Natural Land Property ini itu adalah apa ya sih bilangnya? Untuk secara korporatnya kami tuh di PT Natural Indojaya gitu. Alamat tuh di Jalan Ramat Jaya. Jalan Ramat Jaya itu Kota Matsum ya, Medan area. Kalau proyeksi banyak, emang boleh nih sebutin. Seperti yang lagi bro tawari ke orang. Oh ya. Kalau proyeksi kalau untuk villa, saya rekamin itu di daerah Medan Johor. Karena daerah Medan Johor ini memang lagi sangat-sangat produktif ya. Tempat yang lagi berkembang. Letaknya itu dia itu di pertengahan Kota Medan lah. Nah, di pertengahan Kota Medan, di pusat Medan Johor tentunya. Itu sangat saat ini benar-benar lagi berkembang Medan Johor. Ya saya saranin ke sana sebenarnya. Cuman kalau memang dikasih promosi nanti boleh deh cek di IG-nya langsung ya, Natural Property. Jadi tadi yang Medan Johor punya nama perumahannya Natural Harmony. Oh, Natural Harmony. Berarti ntar kita cek di IG aja. Di IG ada kan? Ada, cek aja di IG tuh Natural Harmony. Natural Harmony. Ya. Cuma itu bro. Saya kasih satu lagi lah. Serius nih boleh nih ya? Serius boleh. Waduh. Saya jadi enak. Jangan lebih lagi. Ya ada lagi tempat lain tuh kita di daerah Krakatau ya, Pancing Medan sana itu namanya Royal Townhouse. Tapi memang itu lebih kepada ruko. Tapi ruko memang konsepnya townhouse, tempat tinggal. Ya nggak tertutup kemungkinan juga bisa untuk buka usaha perkantoran untuk di lantai 1. Berarti di pinggir jalan gitu aja dia bro? Iya di pinggir jalan. Semua proyek kita di pinggir jalan. Oh. Oke. Berarti cuma itu aja yang mesti kita ngobrol-ngobrolkan bro. Iya, sebenarnya ada satu lagi. Apa lagi? Saya pengen cerita gimana. Tadi kita udah cerita tentang konvensional konvensional ya. Yang lagi tren saat ini itu kan sebenarnya kan digital marketing. Iya, betul. Semua industri itu saat ini tuh mempromosikan tuh dari sosial media gitu. Nah, saya mau menyampaikan sama teman-teman semua atau yang lagi cari rumah ini ya. Kalau kita melihat iklan atau kita sudah mengetahui sosial media itu kan sudah tahu persis di mana ini apa namanya alamat perusahaannya, lokasi proyeknya, ya nggak ada salahnya kalau secara digital kita mau booking bisa biasanya secara online itu kan ya walaupun by WA ya minimal ya tapi kan istilahnya kan semuanya kan berawal dari ya komunikasi dulu gitu kan. Komunikasi dulu, cari tahu dulu apa maunya, sharing ke advisor atau tim marketing. Ya kalau kira-kira sudah cocok, ya monggo, jangan khawatir, langsung tinjau proyeknya. Tinggal langsung ke proyek. Iya, langsung tinjau proyek, jangan ragu-ragu. Jangan lama-lama, properti sekarang waduh. Apa sih bilangnya? Gila lah. Masa pandemi itu malah jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Malah naik. Iya. Traffic itu naik, serius. Bisa kayak gitu bro ya? Iya. Ada orang ribut usaha sunyi lah. Iya. Terkadang orang juga mikir kan, ini mau ngeluarin uang mikirin. Iya. Lebih baik disimpan dulu deh. Betul. Karena usaha sunyi kata orang. Tapi teman saya semua pada ribut. Usahanya sunyi lah. Nah, tapi dibalik belum stabilnya ekonomi negara, pemerintah itu sendiri kan sudah memikirkan. Ini gimana untuk kedepannya industri properti, industri yang lain segala macam. 2021 ini memang masalah properti naik. Jadi untuk orang-orang yang memang ingin investasi atau belum punya rumah, ya silakan gitu. Ini waktu yang tepat beli rumah gitu. Serius. Jangan lupa cari yang promo-promo bagus. Teman-teman, jangan lupa cari promo yang bagus-bagus. Iya. Promo yang agak besar untuk membeli rumah. Cari bro ini aja. Ya, terutama tuh BPHTB. Itu juga jadi isu ya, bukan isu ya, jadi sesuatu yang menghantui buat orang-orang yang beli rumah. Karena BPHTB kita tahu ya, itu biayanya juga lumayan gitu kan. Nah, makanya triknya kalau teman-teman semua atau orang tuanya atau ini ya milenial yang mungkin sudah dapat warisan dari orang tua dari
hasil jual tanah atau jual-jual segala macam itu uangnya itu jangan dibiarin, jangan dihabiskan Bagus untuk investasi. iya bener Kan? bagus investasi, dibelikan sesuatu yang bisa naik lagi nilainya, Nilai jualnya. serius. Tapi bukan seperti kayak kendaraan itu malah enggak gitu loh, itu Tapi enggak. anak sekarang malah kalau dapat warisan mereka beli mobil lah, beli motor lah. Itu kebanyakan sekarang. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita harus investasi rumah. Jangan investasi mobil. Itu beli hari ini, besok dijual pun rugi. Iya, bro. serius menurun. Nah, rumah kita beli hari ini, minggu depan kita jual bisa-bisa naik harga. Ya nggak bro? Bener lah. Bisa beli rumah daripada beli mobil. Jadi Kohen gimana nih, ada rencana nggak? Ntar saya jalan-jalan ke Pulau dulu lah. Lihat proyek dulu kita. Saya mau lihat dulu rumahnya gimana. Kalau cocok langsung tanda tangan kita. Oh. Tambah satu lagi untuk investasi Cicil kan. seumur hidup boleh bro. Bercanda bro. Iya. Oke bro, sampai sini dulu. Nanti Hah. buka puasa kita baru lanjut lagi cerita. Oh iya. Nah, oke. Boleh deh, boleh. Ngopi, makan. Iya, udah ya Nanti kebetulan kita ya. buka puasa. Iya, iya, Baru siap. Kita pergi ngobrol-ngobrol, oke? Ya, siap, Oke, siap. teman-teman, ini dulu bincang-bincang saya dengan teman saya Ari Kuswandia yang sudah lama tidak jumpa. Jadi teman-teman, kita bagus investasi mobil pula, investasi rumah daripada investasi mobil. Ingat teman-teman, jalan-jalan ke proyek Natural Harmonia. Itulah harmoni ya, Natural benar. Harmoni itu lokasinya sangat strategis. Ntar saya taruh lagi alamatnya di bawah. Waduh, jadi double promo dong ini. Nggak apa-apa. Nanti palingan saya minta komisi aja. Oke nggak bro? Oke teman-teman, sampai sini dulu ya. Salam.